waktu di siang hari atau malam hari, artinya 24 jam, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus memberikan sedekah kepada makhluknya, baik sedekah yang berupa zahir ataupun batin, sedekah berupa materi atau non materi, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Tapi kata Nabi, wa mamanallahu ala abdin bi afdala min ayyulhi maudikrahu, dari kesekian sedekah yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya, itu ada karunia sedekah yang teristimewa. Dan apakah sedekah yang paling istimewa itu, kata Nabi Muhammad SAW, adalah bin ayyulhi maudikrahu, seseorang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berzikir kepada Allah. Terus apakah berzikir itu hanya dengan ya kau tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu sholawat, istighfar? Tidak. Majelis zikir yang paling mulia itu adalah majelis ilmu seperti ini. Seseorang akan termotivasi berzikir gara-gara ada di majelis ilmu. Seseorang paham zikir dengan benar itu melalui majelis ilmu. Jadi majelis ilmu adalah majelis zikir yang derajatnya tertinggi. Jadi wong wis hadir majelis zikir berarti juga disebut majelis zikir. Wong wis, seseorang kalau sudah ada di majelis ilmu berarti ia juga berada di majelis zikir. Kanjeng Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian berjalan kok menemui taman-taman surga, ya maka berhentilah dan gabunglah, ikutlah, nimbrunglah, ambillah manfaat dalam riyadul jannah tersebut. Terus kemudian sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Majalisul dzikri, yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Kenapa? Majelis zikir itu termasuk anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berzikir atau berzikir itu adalah kunci segala kebaikan. Dengan berzikir berarti kita menarik perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan bermajelis seperti ini kita akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bermajelis zikir atau bermajelis ilmu berarti kita menghidupkan hati. Hati kita akan menjadi hidup. Kemudian menguatkan iman. Kemudian malaikat akan berkumpul. Kalau sudah malaikat berkumpul berarti setan-setan yang ada di sekitar kita akan hengkang, akan pergi. Kita mengundang malaikat. Konsepnya kalau malaikat datang maka setan melayu. Kalau tidak ada malaikat maka yang datang setan. Nah, karena bermajelis zikir, makanya wala talbisul haqqo bil batil, jangan pernah mencampur adukkan perkara hak dan batil. Nah, itu yang perlu harus menjadi perhatian kita. Ojo sampai bermajelis zikir, bermajelis ilmu terus di situ ada perkara batil, agar tidak merusak kemurnian majelis tersebut. Kalau sudah ada perkara batil, misalnya dalam pembahasan ada riba, dalam pembahasan ada rasa wong atau aibnya mengumbar aib seseorang, maka akan hilang kemurnian majelis tersebut. Baik, kita sampai pada babun fil istiqomah. Yang betul kita babun fil istiqomah, bab menjelaskan tentang istiqomah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah kamu wahai Nabi Muhammad. Ini hitopnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena kita sebagai umat Nabi, kita pun kena hitop.
Fastaqim kama umirta, beristiqomalah kamu wahai Nabi Muhammad, kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah surat Hud ayat 112. Lengkap ayatnya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahum bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka istiqomah kamu wahai Nabi Muhammad, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Istiqomah di sini adalah secara mutlak dan sempurna. Artinya mutlak itu terus menerus, mulai kapan? Sampai saat ini, mulai saat ini sampai mati. Makanya ayat ini yang menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyibatni hudun wa akhwatuha. Surat Hud, ayat yang ada dalam surat Hud dan sejenisnya itu menjadikan beban. Ini berat. Ini taklif atau pembebanan dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang terasa berat. Karena terus menerus dalam 24 jam kita ini dituntut untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentu saja sing wajib wajib gak kena ditnyang, seperti sholat 5 waktuan begitu, disuruh istiqomah. Terus yang sunnah ya disuruh istiqomah, sholat duha, qobliyah, subuh, isyraq, kemudian tahajud dan lain sebagainya. Mencari ilmu kapan? Makanya mencari ilmu itu dimulai dari ayunan ibu sampai liang kubur. Ketika sampai terus mati, ketika sudah mati ya nggak ada tanggung jawab lagi, nggak ada taklif lagi, nggak ada beban lagi, karena sudah mati. Kalau mati itu kan tinggal pertanggungjawaban, pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari ilmu itu berapa lama, Ustaz? Minimal misalnya dalam 1 bulan, karena kita ada kesibukan, ada kegiatan gitu. Kalau kita ukur dari sini minimal harusnya berapa? Jadi tidak ada minimal atau maksimal, tetapi ada dawuhnya Imam Shahibul Ihya, Imam Ghazali mengatakan seseorang dalam seminggu tidak mendapatkan nasihat agama, maka hatinya akan menjadi keras. Hatinya akan menjadi keras. Nah itu saja yang semakin kita sering mencari ilmu, ya semakin bagus, semakin sering hati ini mendapatkan asupan nasihat. Ini kondisional lah, sesuai dengan kondisi masing-masing. Maksudnya kerasnya gitu sebenarnya. Keras itu ketika kita tidak mendapatkan nasihat dari ilmu, maka keras itu kita akan semakin berani meninggalkan kewajiban kita. Semakin berani meninggalkan kewajiban kita, kemudian semakin berani berbuat maksiat. Itu akibat daripada tidak mendapatkan nasihat. Lek wis 40 dino, bukan keras lagi, tapi akan gelap. Akan gelap. Lek wis 40 dino kok oleh nasihat agama, artinya tidak mendapatkan mencari ilmu, gak kumpul dengan mereka para pencari ilmu, tidak dapat nasihat, maka akan hatinya akan gelap. Idealnya seminggu sekali berarti. Ideal. Sesuai dengan kondisional, sesuai dengan kondisi. Terus bermajelis. Pentingnya bermajelis, ternyata kita berkomunitas itu sangat penting sekali. Sebab di ayat Hud ini wa man taba ma'aka, jadi di situ kan cuplikan saja nih, fastaqim kama umirta,
ayat setelahnya wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertobat bersamamu wahai Nabi Muhammad. Artinya komunitas orang-orang yang sudah bertobat diajak untuk beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hal seperti ini. Jadi kita butuh bersama-sama berkomunitas untuk menjalankan istiqomah tersebut. Wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir, dan janganlah kalian tadghaw itu melampaui batas. Melampaui batas itu tidak terlalu ke kiri juga tidak terlalu ke kanan. Jadi ajaran agama itu tawassut di tengah-tengah. Kalau terlalu ke kiri itu trader namanya, trader. Gampang no. Tapi terlalu ke kanan ini jadinya hulu itu keterlaluan itu ekstrim. Ekstrim. Jadi ajaran agama itu adalah tawassut, tidak terlalu ke kiri juga tidak terlalu ke kanan. Nah, istiqomah yang diajarkan oleh Nabi seperti itu, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, di tengah-tengah. Contoh dalam bertawasul, dalam akhlak ya, dalam akhlak yang baik itu adalah yang diajarkan Rasulullah, luman, katakannya luman, dermawan. Larangan nih jangan menjadi kikir ke kiri. Ada ojo terlalu, artinya terlalu luman. Artinya itu harus melihat kapasitas kita. Kita punya uang untuk kebutuhan keluarga, gedene 1 juta. Iki jagane gawe bayar anak nang pondok sekolah. Ternyata ono sumbangan seikhlasnya, kepingin mencari pahala itu akhirnya dilong iku 500.000, padahal iki jagane bayar anak, sehingga kebutuhan anak terbengkalai. Loh, ini termasuk hulu. Nah, ini ajaran Nabi tidak seperti itu. Seperti mengukur kapasitas itu, seekor ayam ndok kan bisa menten iku nggih. Dia berakal-akal ngendok sak ndoke banyak. Itu jebol loh. Bisa dibayangkan nggih. Nah, seseorang yang memaksakan diri untuk beramal soleh, padahal untuk beramal soleh tapi memaksakan diri di luar batas kemampuannya, tidak akan pernah sampai. Diibaratkan sebagaimana mobil kekuatan muatan itu 1 ton, dimoti 2 ton, tujuannya dan Jakarta, kak sampai Jakarta pasti akan rusak. Mbok iku meledos bani, mbok piri pedot, kan begitu. Seseorang juga begitu, kemampuan kita itu terbatas. Makanya di samping mengukur kemampuan, tawassut itu yang penting adalah mudawamah, terus menerus, sedikit tapi terus menerus. Duha dia hanya lakukan 2 rakaat tapi terus menerus sampai mati bendino, itu lebih baik daripada duha 12 rakaat tapi 2 dino tok, mari ngono perai 2 tahun. Tahajud dia hanya kerjakan anak paling 4 rakaat terus mau ditutup witir, atau 6 rakaat lek longgar hati, tapi tiap hari, minimal tiap hari, walaupun 2 rakaat terus ditutup witir, tapi lakukan tiap hari. Atau orang itu sampai 100 rakaat tapi mek 3 dino tok, mari ngono wis belas gak tahu. Nah ini lebih baik sing sedikit maka tapi terus menerus. Itulah istiqomah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala ta'ala, ayat kedua Imam Nawawi mengutip surat Fussilat ayat 30 dan 30 sampai 32. Nggih. 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 Nah, kalau tentang sedekah di waktu lapang dan sempit, maksudnya kan sempit kita Iya. ya sedekah. Iya. Tetap sedekah. Iya, memang itulah ciri daripada orang dermawan. Dan
sifat daripada orang bertakwa. Wong sing bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang atau di waktu sempit, dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan duit atau orang. Mereka naluri orang-orang yang bertakwa itu disifati oleh Allah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Luman. Artinya luman itu ketika punya banyak ya sepantasnya lah. Ketika punya sedikit ya sepantasnya. Ketika gak punya, tenaga pun bisa jadi sedekah. Bahkan tabassumuka sedekah, senyummu itu baik sedekah. Ngoten ya. Jadi tidak terbatas dengan harta. Bagaimana sikap kita pun bisa menjadi sedekah. Ngerawangi masak. Lah, Tonggone. ngeten lho wis. Senyumin saja. Ngerawangi masak tonggone. Nggih nggih. Nah, jadi larangannya adalah ojo dadi wong sing medhit. Nah, wis medhit ngelokno. Ini diparani, dijaluki, wis gak ngekei, ngelokno. Ngono itu. Jadi jangan sekali-kali misalnya ono wis senajan to iku wong ngemis lah nggih. Wong ngemis jauh nang omah. Wah iki jek enom. Wis gak ngekei, nuturi. Nah, iki jangan sampai gak ngekei yo ojo wis. Gak ngekei sepurane Mas yo wis gak pas gak duwe lah. Enggak apa-apa. Nah, dengan bahasa yang halus kan. Ngoten. Nggih. Kan kalau semuanya rezeki nggak banyak nih Ustaz, tapi kan kayak kalau misal Budi ngajain misalnya ada ya gitu Santunan anak yatim. Ngasihnya nggak banyak. Nggak, maksudnya kita lagi rezeki nggak banyak. Oh, gitu. Punya rezeki nggak banyak. Kita ini Ustaz kan kita harus itu Pak mensedekahkan Mengeluarkan. yang kita cintai. Iya. Kita cinta semua kan Ustaz. Tapi ya itu Ustaz, tapi rezeki kita nggak banyak. Maksudnya, tapi emang itu gimana ya? Itu boleh nggak, maksudnya gimana ya Ustaz? Misalnya rezeki kita banyak, cuma ada yang ngajak gitu kan antara itu nggak apa-apa. Nggak bagus. Siapa yang enggak Cuma kita kan kayak apa ya? Kayak bertentangan gitu. bertenang dengan apa? Kayak maksudnya ada nggak punya duit, tapi ada apa namanya? Bukan bertentangan sih, kayak setan gitu. Kamu nggak punya duit terus tapi ada yang ngajakin ke surga gitu. Tapi Antara berat gitu ya. enggak sebenarnya jadi itu sebenarnya kamu sebenarnya harus ikhlas soalnya apa yang kamu cintai itu Oh iya. Dilematis lah. Antara kondisi mau sedekah tapi kondisinya nggak bisa maksimal. Oke. Itu iya itu bagus itu. Jadi perasaan seperti itu adalah perasaan yang sangat bagus sekali. Aku iso kumis-kumis ya Allah sajane bikin akeh gitu lagi. Ya enggak. Yang memaksa itu kalau mengambil hak yang sebenarnya sudah wis ono nggone gitu loh. Nah, jadi anggaran belanja hari jenengan ini anggaran ini sudah sebenarnya untuk anggaran keluarga, ternyata jenengan kasihkan orang lain. Nah, itu yang namanya keliru. Padahal memberikan sedekah pada istri dan anak itu harus didahulukan. Ini nomor satu itu. Ini menarik ini. Oke. Nah ini yang menarik itu Tat. Sedekah itu proporsionalnya gimana tuh? Prioritas utama. Nah, prioritas utama itu diri sendiri sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan, bukan apa loh primer ambek apa sih sekunder. Primer itu kebutuhan. Ya pokok. Jadi primer, jadi kebutuhan pokok. Nah, yang harus didahulukan. Pribadi diri kita, kebutuhan kita untuk makan kita hari nanti wajib. Terus istri dan anak. Nah, itu yang didahulukan. Dan dipikir apakah memberikan nafkah kepada istri dan anak itu bukan sedekah, itu sedekah yang luar biasa. Setelah itu kerabat. Sadar berarti Pak Randy selama ini ya. Senyum itu sedekah ya. Aku
Loh, itu bagus-bagusnya perkara sedekah tapi gak ngerasa. Gak ngerasa sedekah tapi gak ngerasa. Mari ngono nyo sedekah. Tapi yang didahulukan yang kebutuhan pokok itu uang. Umroh kan bukan kebutuhan pokok. Gitu. Ngerti nggih? Baik. Kemudian Imam Nawawi menukil surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan sesembahan kami, Tuhan pencipta kami itu adalah Allah. Berarti orang-orang yang sudah mengikrarkan bahwa dirinya ini orang mukmin. Orang mukmin. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah dalam keimanannya. Tidak hanya ucapannya saja, tidak hanya keyakinannya saja, tetapi dibuktikan dengan amal soleh. Nah, keimanan kemudian dibuktikan dengan amal soleh yang wajib, kemudian yang sunnah, kemudian yang mubah, menjaga yang makruh, apalagi yang haram. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka turunlah para malaikat kepada mereka, orang-orang yang istiqomah dalam keimanannya, terus diaplikasikan ke dalam amal solehnya. Allah takhafu wa la tahzanu, malaikat itu mengatakan jangan kalian khauf, jangan kalian takut, wa la tahzanu, dan jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah disediakan oleh Allah untuk kalian. Kapan ini? Nah, kapan malaikat ini menemui seseorang yang sudah istiqomah dalam keimanan dan amal solehnya? Ketika dia meninggalkan dunia ini, pada waktu dia malam pertama di alam kubur. Ada ahli tafsir yang mengatakan seperti itu, ketika malam pertama dia menjadi ahli kubur, sebelum didatangi malaikat Munkar dan Nakir, ada malaikat ini ngomong, Allah takhafu, wong sing istiqomah, sira iku wong sing istiqomah biyen nalikane urip, salat sira iku istiqomah, iman sira iku istiqomah, puasa Ramadan sira istiqomah, sedekah sira istiqomah, salat sunnah istiqomah, golek ilmu istiqomah. Kamu orang yang istiqomah. La takhafu, jangan takut, jangan khawatir. Takut itu dengan sesuatu yang akan dilakukan, sesuatu yang akan dilakukan, akan dihadapi. Ojo wedi apa? Jangan takut dengan pertanyaan Munkar Nakir, jangan takut dengan siksa kubur, jangan takut dengan nanti ketika sudah di mahsyar ada yaumul hisab, jangan takut ketika nanti mizan, jangan takut ketika meniti siratal mustaqim. Subhanallah, wong istiqomah ini luar biasa. Iya, wis aja wedi sira iku. Sebab wong sira iku wong sing istiqomah nalikane nang donya ing dalam keimanan lan amal soleh, ana jaminan selamat. Wala tahzanu, jangan bersedih. Ojo sedih. Sedih itu dengan apa? Sesuatu yang sudah dilakukan. Sesuatu yang sudah dilakukan, perbuatan kamu semua itu sudah diampuni oleh Allah, sebab istiqomah iman dan amal soleh kamu, sehingga perbuatan kamu diampuni oleh Allah. Ojo nyesel ambek tusuk-tusuk sing tak lakon wis disyukur Gusti Allah. Insyaallah. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kamu. Masya Allah.
nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu, kami semua, awliya'ukum adalah petugas-petugas atau wali penolong-penolong kalian semua, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan di akhir. Walakum fiyya ma tashtahi anfusukum wa lakum fiyya ma tad'amun nuzulan min ghafurir rahim. Ditutup dengan min ghafurir rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni apa yang kalian semua lakukan karena kamu sudah menyelesaikan tugas kamu yang kamu diperintahkan. Fastaqim kama umirta, istiqomah siro kaya dene siro diperintahno Gusti Allah. Tugasmu istiqomah semua keimanan dan amal soleh yang diperintahkan, dan kamu lulus istiqomah, maka ghafur, Allah wis nyepuro dosa-dosamu, rahim, Gusti Allah welas sehingga sira dilebokno swarga. Surga itu bukan karena amal soleh kita, enggak, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk membeli surga bukan dengan amal soleh kita, tapi amal soleh itu memancing rahmat Allah datang dan turun pada kita. Bisa dipahami? Sehingga ada ulama di dalam kitab Husnul Rumah itu menukil hadis yang ada di Sahih Muslim, seorang ahli ibadah 80 tahun, 80 tahun atau 400 tahun, 400 tahun, ahli ibadah 400 tahun, hidup di tengah laut yang ada bukit di pulau kecil. Di situ oleh Allah diberikan makan dan minum cukup dengan buah-buahan delima. Minumnya juga wis pada tengah jauh dari orang. Dia tiap hari, tiap 24 jam sujud nang Gusti Allah untuk menikmati sampai ndonga, ya Allah, matikan aku dalam keadaan sujud kepadamu. Dan jagalah jasadku sampai hari kiamat. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Diceritakan oleh Kanjeng Nabi ketika ada amal timbangan mizan, amal baik dan buruk ditimbang, orang ini dimasukkan ke surga oleh Allah. Gusti Allah perintah, masukkan hambaku ini ke surga birahmati, sebab rahmatku. Tidak komplain ini, si ahli ibadah ini komplain dengan Gusti Allah, ya Allah, kok dengan rahmat jenengan, apa tidak dengan amalku, ya Allah, aku 400 tahun ibadah kepadamu, dan mati dalam keadaan sujud, kok kenapa masuk surga dengan rahmatmu? Oh ya wes, ditimbang 400 tahun dia hidup, ditimbang hanya dengan nikmat penglihatan, 2 penglihatan saja, itu wis entek, wis podo lah nikmat yang nani. Berarti awakmu gak nutut amalmu, wis mlebu neraka. Mlebu nerakamu. Nggih Gusti, lek ngoten kula njenengan swarga mohon dengan rahmatmu ngakoni. Nah, berarti masuk surga bukan karena amal kita, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita diperintahkan istiqomah dalam beramal soleh, itu untuk memancing rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada kita. Ngoten. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ini surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Imam Nawawi menukil ayat ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan pencipta kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam keimanan, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut sama sekali bagi mereka. Di ayat yang lain ya, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak merasakan kesusahan sama sekali. Dan orang-orang yang tidak mempunyai amal soleh istiqomah dalam keimanan dan amal soleh ketika di dunia, ya, mereka akan merasakan takut. Dan umumnya menungso mayoritas ngerasa khawatir, ngerasa susah, mangke sak marine mati. Umumnya hanya orang-orang tertentu, di antaranya adalah orang-orang yang menjalankan istiqomah dalam bertauhid kepada Allah dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah
ashabul jannah itu adalah para penghuni surga. Ini penghargaan tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ada penghargaan tertinggi saat ini sore masuk surga? Tidak ada kan? Jadi ini sudah dijelaskan oleh Allah, mereka itu orang-orang istiqomah dalam keimanan dan amal soleh waktu hidup di dunia. Ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga, khalidina fiha, selama-lamanya di surga. Masya Allah, selama-lamanya bima kanu ya'malun, sebab apa yang telah mereka lakukan sewaktu mereka ada di dunia. Wis Masya Allah, wis ora ono rasa nggak ada seperti di dunia. Jadi ma la ainun ra'at wala udunun sami'at. Jadi kehebatan kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan oleh akal kita, karena akal kita belum pernah menjangkaunya, tidak bisa dilihat oleh mata, dan kenikmatannya belum pernah didengarkan oleh telinga kita. Tapi dalam sebuah riwayat ternyata ahli surga itu punya penyesalan, ono getun, ternyata ada kegetunan penyesalan mereka. Penyesalan mereka dalam satu riwayat Rasulullah SAW itu menyampaikan penyesalan yang dialami ahli surga itu adalah sewaktu di dunia waktu kosong yang tidak dibuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nyesal, ya Allah, kenapa waktu itu 1 jam setelah asar ke maghrib kok aku nganggur, kok aku nggak zikir pada Allah. Itu ternyata menjadi penyesalan. Nah, orang-orang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ada Rasulullah mengatakan ono wong sing dicemburui oleh para nabi dan orang-orang mati syahid. Para nabi itu cemburu, orang-orang mati syahid itu cemburu. Kenapa mereka cemburu? Karena kedudukan orang ini sangat dekat sekali dengan Allah. Bahwa mughayyabun ala nuril arsy, dia tenggelam di cahaya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, sangat dekat sekali dengan Allah. Sampai para nabi itu sapa sing ngono. Jadi waktu Isra Mi'raj, Rasulullah itu dipertemukan dengan seseorang yang mughayyabun ala nuril arsy, yang tenggelam di cahaya arsy-nya Allah. Kanjeng Nabi tanya, siapa itu Jibril? Apa dia malaikat? Lah, bukan, dia bukan malaikat. Apa dia nabi? Bukan. Dia itu umatmu. Dia itu orang biasa. Namun sewaktu hidupnya radbun ala dzikrillah, mulutnya tidak pernah lepas zikir pada Allah Subhanahu wa taala, selalu basah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bayangkan apa ya? Jadi tidak pernah absen zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya itu ditautkan, dicentel nang masjid. Artinya apa? Artinya sing terbayang dalam pikiran dan hatinya itu sholat 5 waktu. Dia hidup hanya nunggu sholat 5 waktu. Nah, ini kita jadikan bagaimana hidup kita itu mung kanggo ngenteni sholat 5 waktu, sekalipun harus tidur. Sekarang tadi kita sholat asar, dalam hati kita mari sholat asar, aku ngenteni sholat maghrib. Niatkan seperti itu. Dan jenengan kok niat seperti itu, misalnya mari sholat isya, aku ngenteni sholat isya, walaupun harus turu sampai ngorok masalahnya. Dan dengan begitu kok ternyata kita mati, kita sudah mendapatkan ngenteni sholat subuh. Jadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya ditautkan ke masjid-masjid. Apa maneh sholat itu mang berjamaah di masjid atau di musola. Masya Allah. Wong sing ngenteni intidorus sholat ba'da sholat, terus Kanjeng Nabi fadalikumur ribat. Seorang yang menunggu sholat setelah sholat, maka pahalanya ribat. Kata Nabi 3 kali itu. Ribat itu nopo? Wong sing melok jihad fi sabilillah, ganjarane
padha ambek wong sing nang Palestina niku lho. Padha ambek wong sing melok jihad fisabilillah. Sampai ping 3 Kanjeng Nabi. Wong sing ngenteni salat sak marine salat, apa maneh ngenteni nang jero masjid utawa musala dalam keadaan suci. Nah, itu sing maksud oleh dumune para malaikat Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Tapi lek di luar masjid wa musala maka akan mendapatkan itu tadi terus Kanjeng Nabi sapa sing ngenteni salat ya engko oleh ganjarane ribat. Tapi lek nang jero masjid utawa musala dalam keadaan suci oleh dumune malaikat Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham terus menerus. Dan itu akan selesai mari malaikat gak ndongakno malaikat wis batal. Utawa metu teko masjid, utawa ngomong sing ngerusakno amal hibah, ya rusak wis hibah ya wis entek kabeh niku. Dadi masyaallah nggih maksiat hibah, namimah, riya ini ngentekno amal masyaallah. Maka diwanti oleh Kanjeng Nabi riya niku nggih ana jenenge apa jenenge merusak amal yang sangat besar. Napa itu Rasulullah? Iku riya. Ketika sudah riya, ya mari TKB. Yang sudah diwangun cukup. Dan kita itu disuruh istiqomah untuk menjaga tidak riya. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, nonton ya Allah. Undat-undat termasuk undat-undat. Nah, ini kecuali 3 orang yang boleh undat-undat. Semua wong tua nang anake. Ketika wong tua nang anake undat-undat gak termasuk hitop ini. Dia tidak termasuk kena hukum ini. Anak wong tua misalnya, niki 40 tahun, tak rawat, tak didik, tak ingoni. Tapi ternyata awak ngopo misalnya muring-muring. Tidak termasuk apa Gusti Allah tadi. Kalau saya Kanjeng Nabi orang termasuk milangno ganjarane wong tua nggih, wong tua luar biasa. Wong tua iki hak seperti itu nggih, menandakan istimewa nih wong. Tapi jadi wong tua ya terus aja undat-undat ae, ojo setruk jangan kok. Nggih gitu. Lha wong undat-undat wong mangkel to. Nek diterus-terusno ya setruk sampean, wis aja. Nggih. Kalau sholatnya ini Ustaz, misalnya mepet Isya. Oh, itu mepet sholat, mepet Isya, ya itu namanya teledor itu namanya. Ya kecuali yang ada udzur ya. Kerja posisinya gimana? Dia kalau bisa kerja. Kalau misalnya kita kan sekarang lagi kita misalnya sibuk ada PPS baru Ustaz, jadi kan sholat kita agak habis maghrib gitu. Nggih. 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 Kalau memang tidak bisa dihindari, ada rukhsah. Rukhsah itu ada 2 cara. Dengan jamak tidak apa-apa. Lil hajah, mantenan gitu nggih. Mantenan wis make upan. Nah iki duhur sampai asar. Aku make up itu larang. Iki tukang apa patai gitu. Sakme ini sekali make up misalnya, terus mau di make up yo wis kangelan maneh. Akhirnya boleh itu lil hajah dijamak. Jenengan ya wis aku patahno mari salat asar, salat duhur. Aku tak asar sampai duhur sampai asar tak jamak. Qobliyah aja, tapi enggak boleh qosor. Yang boleh hanya jamak. Qosor itu hanya untuk perjalanan sing masafatul qasid, jarak tempuhnya memenuhi syarat 83 km. Ngoten nggih. Nah iki kan ndi yo diperbolehkan jamak tapi tidak boleh qosor. Karena jen rapat penting ini. Enggak bisa ini. Nah aku nglanggar aku sudah ditokno kok kan. Ya jamak mau ndak apa-apa. Tapi kita masih bisa ini. Nggih, walaupun jenengan bisa ada waktu tapi mepet. Nah, iya enggak apa-apa. Lebih baik mana gitu? Hah? Lebih baik mana? Ini jamak. Lebih baik jamak mau. Daripada kepepet. Jamak jangan buru-buru. Ngoten. Lebih baik jamak. Jenengan kok memungkinkan jamak kosong lebih utama.
rapatnya jam 1, masuknya waktu duhur setengah 12. Jangan jamak dulu. Rapatku itu sampai jam 5, entek waktu asar. Kan ngoten nggih, dengan jamak waktu asar, duhurnya ke asar. Lil hajah. Itu lil hajah. Untuk hanya hajat kebutuhan. Ngoten. Daripada mepet kisah ya Ustaz. Nggih. Ngoten. Kecuali subuh sampai duhur, tak kena dijawab. Subha. Asar karo maghrib. Sarip. Sarip. Nggih, jangan jamak ke maghribnya, nek memungkinkan jamak takdim. Kalau tidak mungkin ya jamak takhir. Wah, rapat ini jam 5 katakan sampai entek waktu maghrib jamak takhir saja. Nonton. Jadi mudah sekali. Tidak ada yang sulit sebenarnya. Tidak menyulitkan agama. Tanya, kalau misalkan sudah terlanjur kita jamak di duhur, terus ternyata asar itu masih ada waktu. Tidak apa-apa, boten apa-apa. Harus sholat lagi. Ndak, perjalanan nggih wis dijamak takdim. Ternyata tekan duhur sampai asar. Tekan masih jam 4, ya ndak apa-apa, enggak masalah. Enggak usah mengulang, langsung turu mau. Yes, langsung turu belakang. Nggih. Yang tadi mentautkan hati Ke masjid. sholat Nggih. berikutnya. Ini saya pribadi ya, kadang-kadang saya tuh gini Ustaz, pas ada dulu, nah kok moro wis adar, kok wis kumat, itu termasuk menautkan hajat atau enggak? Kan ada rasa kok cepet men kok wis adar gitu loh, maksudnya urung atus kok moro wis adar gitu loh Ustaz. Itu gimana Ustaz? Berarti kan ada rasa kayak Nggih. iya ya, Tautan. dumen kok cepet wis adar ya gitu loh Nggih. maksudnya. Padahal mari dulu film ngomong. Nah, iya. Filmnya gurung mari kok Mari sadar. HP-an ini. Gurung mari sadar ya sih. Nggih, wis husnudzon, muga-muga itu mu'allaqun bil masajid. Husnudzon. Ya mesti eling wong adan. Kadang-kadang gitu maksudnya wis adar mau. Nggih. Cek setrika kok sadar Kok cepet men. Cepet men. Kudune pengen ya sadurunge akan teko dhisik kan ngono. Nggih. Nggih. Kemudian di sini tidak disebutkan, tetapi ini tadi adalah balasan Allah ketika seseorang sudah mati bagi orang-orang yang menjalankan dan melaksanakan istiqomah. Ada janji Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jin ayat 16-17 itu akan Allah berikan di dunia bagi orang yang istiqomah. Wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Dan jikalau seandainya mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, ini mau istiqomah melaksanakan ajaran agama dengan lurus. Jadi sing wajib diistiqomai, sing sunah diistiqomai, sing mubah pun diistiqomai, sing makruh ditinggalkan dengan istiqomah, apa mana sing haram misalnya. La asqainahum ma'an ghadaqa. Jadi ini Gusti Allah, maka pasti aku beri dia minum air sekarang. Aku beri dia minum air yang melimpah. Apa artinya apa? Ini simbol bagi orang yang istiqomah akan diberikan hidup sejahtera, akan diberikan kehidupan yang menyenangkan. Akan dalam urusan ekonomi pun, kalau dalam ma'an wadaqoh itu kalau salah di tafsir Qurtubi itu rizqun wasi'an, akan diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diteruskan dengan ayat setelahnya, linaftinahum fi, karena aku terus itu Allah ingin menguji mereka yang istiqomah dengan rezeki yang banyak, dengan air yang melimpah, dengan kehidupan yang enak rasanya. Urip enak, urip gak enak iku ujian. Gini mboten. Wong sugih, wong fakir iku ujian. Wong sehat, wong loro ujian. Pilih jenengan, pilih pundi? Sehat apa loro? Diuji sehat apa mesti loro? Jawabannya waduh lah. Oh, pakai. Tele ya. Nggih, tidak ada. Tapi Gusti Allah wis diketipkan karo Gusti Allah. Sapa wonge sing pengin diuji urip enak, ya istiqomah kan ngoten e. Lu enak nang dunya ya enak nang akhirat kan ngoten nggih. Insyaallah.
luar biasa nih. Nah, pertama yang perlu kita istiqomahkan adalah keyakinan kita pada Allah. Wis pertama ketauhidan kita kepada gak kena ditawar. Walaupun ibadah amal soleh kita itu istiqomah, ternyata ketauhidan kita tidak istiqomah, ya percuma. Karena pondasi amal soleh itu harus tauhid dhisik, gitu. Tauhid dhisik. Tauhidnya rancau, wonten. Yo apa jenenge ngakoni semua agama benar katakanlah. Ini kan rancau ini, rancau. Mengakoni semua agama benar berarti bener no wong sing musyrik kan. Iki tauhid yang rancau. Padahal ahli sholat, tahajud, duha percuma. Yang perlu pertama diistiqomahkan adalah ketauhidan kepada Allah, kudu murni. Wonten. Setelah ketauhidan, akhlak yang kedua, akhlak itu tadi, akhlak. Yang ketiga baru beramal. Beramal mudahwamah terus menerus dan sesuai dengan kapasitas kita. Sebab dulu di waktu sahabat Rasulullah, di zaman Rasulullah ada 3 orang ini termotivasi oleh ibadahnya Rasulullah. Rasulullah itu lek sholat kan disebutkan ya tawar romat qadamahu, 2 kakinya sampai bengkak. Bayangkan kaki sampai bengkak iku yo ngadeke suwe gitu. Lek kita paling meripati bengkak kesuwen turune. Lho gitu. Gitu. Lek Rasulullah tawar romat qadamahu, kakinya yang bengkak berarti saking suwene ngadeg. Ngoten, sujute saking suwene sampai Sayyidah Aisyah, ya kok gak tangi-tangi. Kuwatir ku tam sedo Rasulullah. Akhirnya disenggol ngene, Rasulullah nggerakkan tangan itu kayak isyarah. Berarti saking suwene tahajud Rasulullah niku. Akhirnya 3 pemuda dari kalangan sahabat termotivasi oleh itu, ayo Kanjeng Nabi itu koyo ngono, padahal beliau itu tidak hanya sekedar nabi tapi sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan nabi dan para rasul. Tapi si koyo ngono awak dhewe iki sapa? Awak dhewe kan duwe amal istimewa belas ya. Akhirnya satu, mereka bersumpah dengan atas nama Allah, aku bersumpah tiap hari aku puasa. Wis bendino poso aku. Hidupku untuk puasa. Sebagai amal soleh yang istimewa katakanlah, yang akan dipersembahkan kepada Allah. Terus yang kedua, kemudian nek ngono aku bengi tua. Aku tahajud mulai isya sampai subuh. Bersumpah kepada Allah. Terus nomor 3, aku apa iki? Mbok lho dhewe. Wis nek ngono gak rabi wis ngrabi ngribet-ngribet urip. Gak aru ngrabi ibadah. Nggih, penyempurna iman seseorang ya separuh nisful iman itu ono nang rabi. Akeh wong, beberapa ulama diceritakan diangkat menjadi walinya Allah gara-gara sabar dalam sabar nang bojo ya. Nah, akhirnya terdengarlah kabar itu oleh Rasulullah, dipanggil ketiga pemuda itu. Kalian yang ngomong begini dan begitu, ketahuilah bahwa aku ini adalah manusia paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku kadang puasa, kadang tidak. Kadang ya puasa, kadang ya ora. Aku malam ya turu, ya tahajud. Gak kabeh tak gawe tahajud. Sebab lek sira tahajud tok terus, mari saya sampai subuh Allah paling kuat seminggu. Malu 2 tahun brai. Lho nggih menungso lho, boten malaikat lho nggih. Nggih. Terus mari ngono sing 3. Aku menikah perempuan dan kamu tidak menyalahi aturanku. Sapa wong sing gak ngikuti sunahku moko duduk golonganku. Dari itu kita bisa lihat bahwa Islam itu ternyata tawassut di tengah-tengah, gak terlalu kanan, gak terlalu kiri, seimbang. Akhirnya indah. Itulah perlu kita istiqomah. Baik. Nah, Imam Nawawi menampilkan 2 hadis saja. Jadi 3 cuplikan ayat dan 2 hadis saja.
Nabi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qulli fil Islam qawlan. Kata sahabat ini, kata Sufyan bin Abdullah mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong katakan kepada saya tentang Islam suatu perkataan la yas'alu an wahadan ghairak, yang saya tidak akan bertanya kecuali hanya engkau saja. Qala, jawab Rasulullah, qul amantu billah tsumma istaqim. Hanya 2 kalimat saja. Imanlah kepada Allah, kemudian istiqomahi. Iman Gusti Allah, kemudian keimanan itu istiqomahi dengan tidak hanya sekedar ucapan saja, tidak hanya sekedar keyakinan, tapi buktikan dengan amal soleh. Tadi gak keyakinan tok, tapi juga amal soleh. Gak omong tok, tapi ya dilakukan kelawan amal soleh. Ini katanya sarah di sini, ini adalah komplit, omongan komplit titik, tapi lek dijelentrehno wis kabeh nek ini. Jadi iman nang Gusti Allah terus istiqomah ngono. Istiqomah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wa saddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi. Nah, ini dijelaskan di sini. Qaribu nyidhek sira kabeh, mendekatlah kalian. Artinya apa? Mendekatlah pada kebenaran yang sempurna. Mendekatlah kalian semua pada kebenaran yang sempurna. Kita tidak bisa melakukan sholat secara sempurna, tapi paling tidak mendekatilah ke kesempurnaan. Gusti doa kesempurnaan. Ini maksudnya seperti itu dalam penafsiran hadis ini. Kita sholat tidak mungkin bisa maksimal dari bacaan, dari gerakan. Kita mempelajari dari para ulama. Oh, Kanjeng Nabi kan mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, oleh para ulama diajarkan, oh gerakan Rasulullah mulai takbir sampai salam seperti ini, standarnya seperti ini, kita pelajari, bisa tiru. Kemudian bacaannya, oh yang dibaca ini, terus kita hafalkan, kita tiru. Tapi dalam khusyuk nggak bisa kita, nggak bisa. Kata Rasulullah saya 1/10 sapi bisa, sapi itu 1/10 kekhusyukan lu sapi, bayang dong. Dari Rasulullah 1/10 saja udah bagus. Paling tidak mendekatilah. Ngidep berarti kan usahakan secara maksimal. Seedeng ini tabarakal-ladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsan, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Itu mendekati kesempurnaan. Gak bisa kita sempurna, tetapi paling tidak berusahalah maksimal. Ada yang mengatakan ayyukum ahsanu itu siapa yang paling profesional di antara kalian. Jadi berbuat amal itu jadikan profesional, terbaik kepada Allah atau kepada manusia. Profesional terbaik toh, terbaik, paling profesional dalam segi sedekah yang profesional, berlaku apa saja yang profesional, paling profesional, paling apik, itulah yang paling dapatnya terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya qoribu di situ. Wasaddidu, dan luruskan amalan kalian, luruskan. Iya maksudnya wasaddidu itu. Ikuti jalan yang benar, ikuti sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, ini kudu ngaji. Ya, kita harus tahu dengan ilmu ini cara-cara seperti teorinya seperti apa, lewat ngaji dari para ulama. Wa'lamu an la yanju ahadun, ketahuilah anda sesungguhnya la yanju ahadun, seseorang tidak akan pernah bisa selamat minkum dari kalian semua bi'amali dengan amalnya. Amal kita tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka. Amal kita tidak bisa menjamin surga, tidak bisa. Tapi di sini
Qalu wala anta ya Rasulullah, apakah itu juga berlaku bagi engkau ya Rasulullah? Sahabat ngomong, apakah amal engkau juga begitu ya Rasulullah? Tidak bisa menyelamatkan atau tidak bisa menjamin masuk surga? Kalau saya kata wala ana, sekalipun saya juga begitu. Illa ayyataghammadiyallahu bi rahmah, tetapi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadaku, minhu wa fadl, dan karunia-Nya kepadaku. Wah, dadi sing jamin masuk swarga, selamat teko neraka niku rahmati Gusti Allah. Sedangkan amal kita iku kanggo nyunggih rahmati Gusti Allah. Jadi paham ya? Kaum muslim, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.